Israel dikejutkan oleh serangan mematikan yang meluluhlantakkan infrastruktur vitalnya. Tol layang utama di kota Ashdod, salah satu jalur transportasi strategis menuju kawasan selatan, hancur total akibat hantaman serangan gabungan dari Iran, Lebanon, dan Irak. Serangan terkoordinasi itu tidak hanya menghentikan aktivitas transportasi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Sedikitnya 150 orang dilaporkan tewas seketika, sementara ratusan lainnya mengalami luka berat maupun ringan. Kerugian finansial pun mencapai angka fantastis. Otoritas Israel menyebut total kerugian infrastruktur, logistik, dan dampak ekonomi dari serangan ini mencapai sekitar 84 triliun rupiah. Angka itu menjadikan insiden ini salah satu serangan paling mahal yang pernah dialami Israel dalam beberapa dekade terakhir. Jalan tol layang yang menjadi kebanggaan pembangunan modern Ashdod kini rata dengan tanah, dipenuhi puing beton, kendaraan terbakar, dan korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Serangan ini terjadi tidak lama setelah Israel meluncurkan operasi militernya ke Doha, Qatar yang menimbulkan kemarahan di berbagai negara Timur Tengah. Iran, Lebanon, dan Irak langsung mengumumkan aliansi baru sebagai respons dengan tujuan mencegah agresi lebih lanjut dari Tel Aviv. Serangan di Ashdod menjadi bukti pertama dari keseriusan aliansi ini, sekaligus peringatan keras bagi Israel bahwa mereka tidak lagi menghadapi satu musuh, melainkan blok kekuatan regional. Militer Israel sendiri mengakui serangan ini dilakukan dengan presisi tinggi. Rudal-rudal balistik dan drone kamikaze diluncurkan dalam jumlah besar, menghantam bagian tengah konstruksi tol layang di jam sibuk. Akibatnya ledakan memutuskan jalur sepanjang hampir 5 km, menimpa kendaraan yang melintas dan menciptakan kepanikan massal. Sejumlah rekaman amatir dari warga memperlihatkan ledakan beruntun yang menerangi langit Ashdod sebelum tol runtuh bagaikan domino. Pemerintah Israel menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan beberapa jam setelah kejadian. Namun media lokal menyoroti keterlambatan evakuasi dan kekacauan koordinasi tim penyelamat di lapangan. Hingga saat ini, puluhan korban masih diyakini terperangkap di balik reruntuhan beton raksasa. Sementara suara sirena ambulans dan tangisan keluarga korban mewarnai suasana duka di kota pesisir tersebut. Serangan yang menghancurkan tol layang di Ashdod bukanlah serangan sembarangan. Menurut laporan intelijen regional, aliansi baru Iran, Lebanon, dan Irak menjalankan operasi ini dengan tingkat koordinasi militer yang jarang terlihat dalam sejarah konflik Timur Tengah. Serangan dimulai sekitar pukul 7.45 waktu setempat, tepat ketika arus lalu lintas sedang padat karena jam berangkat kerja. Pemilihan waktu ini menandakan adanya tujuan ganda, penumpukan infrastruktur vital, sekaligus menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar agar efek psikologisnya maksimal. Rudal balistik jarak menengah ditembakkan dari wilayah Irak menuju sasaran strategis di pesisir Israel, sementara Lebanon mengirimkan drone kamikaze dalam jumlah besar untuk mengacaukan sistem pertahanan udara Israel. Pada saat yang sama, Iran memanfaatkan satelit pengintai untuk memberikan koordinat akurat kepada sekutunya. Serangan gabungan ini membuat sistem pertahanan Iron Dome kewalahan karena jumlah proyektil yang masuk jauh melebihi kapasitas intersepsi. Ledakan pertama menghantam pilar utama tol, diikuti serangkaian andaman yang merobohkan struktur beton secara beruntun. Warga sekitar menggambarkan suasana di lokasi sebagai neraka dunia. Puluhan kendaraan terperangkap di jalur layang yang ambruk, beberapa langsung terbakar setelah tangki bensin meledak. Tim penyelamat yang pertama tiba kesulitan menembus lokasi karena jalanan tertutup puing. Beberapa pengemudi yang selamat terlihat berlarian dalam keadaan terbakar, berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan dan api. Ambulans serta mobil pemadam kebakaran baru bisa masuk ke area inti reruntuhan setelah hampir 1 jam. Kementerian Kesehatan Israel mengkonfirmasi bahwa jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 150 orang, sementara lebih dari 400 orang luka-luka. Rumah sakit di Ashdod dipenuhi korban, hingga pihak medis harus mendirikan tenda darurat di halaman untuk menangani lonjakan pasien. Banyak korban dengan luka bakar parah, patah tulang, dan trauma berat akibat tertimpa beton. Keluarga korban memadati rumah sakit sambil menunggu kabar dari kerabat mereka yang masih hilang. Dampak ekonomi juga langsung terasa. Tol layang tersebut merupakan jalur utama penghubung pelabuhan Ashdod dengan kota-kota lain di selatan Israel. Hancurnya infrastruktur ini memutus rantai distribusi logistik, memperlambat pasokan barang dan mengancam aktivitas perdagangan di salah satu pelabuhan terbesar Israel. Para pengamat menilai kerugian 84 triliun rupiah yang diumumkan pemerintah hanyalah estimasi awal, karena efek domino dari macetnya jalur distribusi bisa meluas hingga ke sektor energi, pangan, dan militer.
Sementara itu di media sosial beredar video detik-detik runtuhnya tol. Video itu memperlihatkan guncangan hebat disertai suara ledakan sebelum jalan raya raksasa tersebut patah dan jatuh menimpa kendaraan di bawahnya. Banyak warganet internasional yang terkejut dengan kedahsyatan serangan tersebut, menyebutnya sebagai 911 versi Israel karena dampaknya yang besar terhadap psikologi publik. Meski demikian, pemerintah Israel tampak kewalahan dalam memberikan pernyataan resmi. Jubir militer hanya menyebut bahwa operasi penyelamatan masih berlangsung dan penyelidikan sedang dilakukan, tanpa menjelaskan mengapa sistem pertahanan canggih mereka gagal menghentikan serangan ini. Situasi di Ashdod hingga kini masih mencekam, dengan sirena peringatan udara kadang masih terdengar, menandakan ancaman lanjutan belum sepenuhnya reda. Pasca runtuhnya tol layang Ashdod, pemerintah Israel langsung menghadapi gelombang kritik keras dari dalam maupun luar negeri. Perdana Menteri Israel menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan, namun keputusan yang dihasilkan dinilai lamban dan tidak konkret. Media lokal menggambarkan suasana rapat sebagai panik, penuh teriakan, dan tanpa solusi nyata. Banyak yang menilai serangan gabungan ini bukan hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga meruntuhkan citra militer Israel yang selama ini diklaim sebagai yang paling kuat dan canggih di kawasan. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, menjadi sasaran hujatan terbesar. Bagaimana mungkin proyek yang menelan biaya miliaran dolar bisa kalah oleh serangan yang datang bertubi-tubi? Militer Israel berdalih bahwa jumlah rudal dan drone yang diluncurkan melebihi kapasitas mereka, tetapi penjelasan ini dianggap tak memadai. Kalau Iron Dome ibarat payung, kemarin Israel basah kuyup karena ternyata payungnya bocor di semua sisi, sindir salah satu analis militer independen. Kemarahan publik semakin membesar setelah beredar video evakuasi yang berantakan. Warga sipil terlihat berusaha menolong korban dengan tangan kosong, sementara pasukan penyelamat baru tiba jauh lebih lambat. Katanya tentara elit, tapi pas rakyat butuh malah datang kayak driver ojek online yang salah alamat, tulis seorang warganet di platform X. Kritik ini membuat pemerintah terpojok, apalagi jumlah korban terus bertambah. Secara politik, serangan ini membuat pemerintah Israel tampak kehilangan kendali. Oposisi di parlemen langsung menuding pemerintahan yang berkuasa terlalu sibuk dengan operasi militer di luar negeri sehingga mengabaikan keamanan dalam negeri. Mereka sibuk cari gara-gara ke Qatar, sekarang malah rumah sendiri yang dibakar tetangga, kata salah satu politisi oposisi dengan nada tajam. Pernyataan ini dengan cepat viral dan mempermalukan pemerintah di mata rakyatnya sendiri. Di lapangan, suasana juga semakin tidak terkendali. Banyak warga Ashdod merasa dikhianati oleh pemerintah mereka sendiri. Demonstrasi kecil mulai bermunculan, menuntut pertanggungjawaban pejabat militer dan keamanan yang gagal mencegah tragedi. Kalau keamanan negara dipegang orang ceroboh, ya jangan heran kalau negara berubah jadi taman bermain rudal, ucap seorang pengunjuk rasa dengan marah. Citra internasional Israel pun ikut tercoreng. Selama ini Tel Aviv berulang kali menyombongkan keunggulan teknologinya, namun serangan kali ini memperlihatkan sisi rapuh yang selama ini ditutupi. Bahkan beberapa media internasional menulis dengan nada satir bahwa Israel kini bukan lagi bentang tak tertembus, melainkan rumah kaca yang dilempari batu besar dari 3 arah sekaligus. Serangan di Ashdod telah menjadi pukulan moral yang lebih berat daripada serangan fisik itu sendiri. Militer Israel yang kerap menampilkan diri dengan aura tak terkalahkan, kini harus menelan kenyataan pahit bahwa mereka bisa dilumpuhkan dalam hitungan menit. Dan lebih buruknya lagi, serangan ini datang saat mereka baru saja memperluas operasi militer ke luar negeri. Ibarat orang lagi sok jagoan berkelahi di jalan lain, ternyata rumah sendiri udah kebakaran, kata salah satu analis politik Timur Tengah sambil menyindir keras kebijakan Tel Aviv. Tragedi hancurnya tol layang Ashdod segera mendapat sorotan luas dari komunitas internasional. Negara-negara barat, terutama sekutu dekat Israel, buru-buru mengeluarkan pernyataan resmi. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam dan menjanjikan bantuan militer tambahan, sementara Uni Eropa menyuruhkan deeskalasi dan dialog. Namun di balik bahasa diplomatis itu, banyak pengamat menilai respons sekutu Israel terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Mereka kayak teman yang biasanya teriak, "Gue backup lo," tapi pas lo jatuh malah cuma bilang, "Ya udah sabar aja," ujar seorang komentator politik global. Sebaliknya, negara-negara Timur Tengah ramai-ramai memberikan dukungan moral kepada aliansi Iran, Lebanon, dan Irak. Media di kawasan itu menampilkan serangan ke Ashdod sebagai bukti bahwa Israel tidak kebal terhadap konsekuensi dari kebijakan agresifnya.
Beberapa surat kabar bahkan memajang headline besar. Inilah harga yang harus dibayar Tel Aviv atas arogansinya. Dukungan ini memperkuat legitimasi aliansi baru tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa Israel semakin terisolasi secara politik di kawasan. Di Dewan Keamanan PBB, pertemuan darurat digelar. Perwakilan Israel berusaha menggambarkan negaranya sebagai korban terorisme lintas batas, tetapi banyak delegasi justru menyinggung agresi Israel ke Qatar yang memicu reaksi berantai ini. Anda tidak bisa menyalakan api di rumah tetangga, lalu marah ketika rumah Anda sendiri terbakar, kata perwakilan salah satu negara anggota dengan nada dingin. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan dari beberapa delegasi. Momen langka yang mempermalukan Israel di forum internasional. Di media sosial, opini publik dunia pun terbelah. Sebagian besar netizen dari negara-negara Timur Tengah merayakan serangan ini sebagai kemenangan moral, sedangkan netizen pro-Israel berusaha menggiring narasi bahwa negara itu sedang menjadi korban. Namun perbedaan narasi itu seringkali berakhir dengan saling sindir. Kalau Israel ngaku korban, ya korban kesombongan sendiri, tulis seorang warganet yang viral di Twitter. Ekonomi global juga ikut bergetar. Pasar energi merespons dengan lonjakan harga minyak setelah berita serangan ini tersebar, karena investor khawatir aliansi baru Timur Tengah akan memperluas konflik ke jalur distribusi minyak dunia. Namun beberapa analis menilai justru Israel lah yang akan menanggung kerugian terbesar karena citra keamanan investasinya anjlok. Siapa yang mau investasi di negara yang jalannya aja bisa ambruk kena rudal, tulis sebuah media bisnis internasional dengan nada satir. Sementara itu, sejumlah pakar geopolitik menyebut bahwa serangan di Ashdod menjadi titik balik penting. Mereka melihat aliansi baru Iran, Lebanon, dan Irak tidak sekedar serangan simbolis, melainkan peringatan keras bahwa dominasi Israel di kawasan sudah berakhir. Kalau dulu Israel suka pamer otot, sekarang dunia tahu ternyata ototnya cuma hasil editan Photoshop, kata seorang analis dengan nada tajam. Tragedi ini akhirnya memperlihatkan ironi besar bagi Israel. Selama bertahun-tahun, Tel Aviv membangun reputasi sebagai negara dengan sistem pertahanan paling maju. Namun kenyataan yang terlihat di Ashdod membuktikan sebaliknya. Sebuah tol layang bisa hancur dalam hitungan menit, ratusan nyawa melayang, dan perekonomian kehilangan puluhan triliun rupiah. Dunia kini menatap Israel bukan lagi sebagai macan Timur Tengah, melainkan kucing basah yang terjebak badai hujan rudal.